Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah dengan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya atau mengundang saya sharing ya sedikit yang saya dapatkan dari beberapa webinar sebelumnya, juga beberapa pelatihan-pelatihan yang sudah maupun yang akan kami laksanakan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada terutama Ibu Anita Febriani. Beliau merupakan teman lama di jurusan Teknik Informatika dulu di UIN Suska Riau. Juga kami bergabung di organisasi Rumah Sahabat, juga bersama-sama dengan Ibu Anita. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih pada Bapak Yuda, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, jadi intinya pada kesempatan siang hari ini saya itu tidak mengajarkan Bapak Ibu ya. Jadi hanya sharing pengetahuan yang selama ini sering dipakai, yang kami pakai untuk kuliah, maupun yang sering kami ajarkan kepada dosen-dosen tarbiyah, dosen usuluddin biasanya seperti ini. Tapi mungkin kalau pada hari ini karena ini di STIMIK dan STIKES, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya aplikasi ataupun gadget ataupun yang namanya streaming dan lain-lain. Jadi mungkin hari ini tidak seberapa berat seperti sebelum-sebelumnya saya mengisi kegiatan terkait dengan pembelajaran. Kalau yang sebelumnya agak susah Bu, jadi bagaimana menginstal saja itu harus memakan waktu setengah jam menginstal aplikasi saja, itu kan kalau dari prodi umum agak susah. Tapi alhamdulillah hari ini di STIMIK saya kira sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali. Baik, untuk tidak memperpanjang atau untuk menyingkat waktu, saya akan sharing beberapa informasi. Pertama terkait dengan profil saya. Ini nama saya Mustaqim Bapak Ibu. Saya S1-nya dari jurusan Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Tamat tahun 2010. Dan S2 saya itu di IPB University atau yang dulunya namanya Institut Pertanian Bogor. Saya di jurusan atau di program studi ilmu komputer, tamat pada tahun 2015. Untuk sertifikasi saya, untuk certified, ada beberapa certified yang saya ikuti, salah satunya khusus certified dari Kemenristek atau dari Kemenak, itu di bidang data mining. Jadi sebenarnya fokus saya itu di data mining, baik di publikasi maupun di pelatihan itu terkait dengan data mining. Nah, beberapa certificate yang saya ikuti, salah satunya ada di MTA, di BNSP, dan lain-lain. Itu juga terkait dengan data analitik. Selanjutnya, saya lahir di Indragiri Hilir, Tembilahan, tanggal 2 Juli 1988. Jadi menginjak usia 32, baru 32. Kira-kira seperti itu. Untuk aktivitasnya pada saat ini, saya sebagai dosen tetap di UIN Suska Riau sejak tahun 2011, ketua komunitas riset di UIN Suska Riau namanya Puzzle Research Data Teknologi. Jadi kalau ada istilah atau nama Predatek itu biasanya berkaitan erat dengan saya itu, baik di profil kampus maupun di profil organisasi nasional. Terus yang selanjutnya tahun 2020 alhamdulillah beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa itu membentuk suatu organisasi juga. Ada di Jawa, ada di Jambi, ada di Medan, itu namanya Predatek Indonesia. Kebetulan saya juga founder dari organisasi riset ini. Jadi kami mengundang yang Bapak Ibu dari STIMIK
untuk bisa bergabung di sini. Di sini akan banyak belajar terkait dengan bagaimana publikasi ilmiah, bagaimana meneliti, bagaimana pembelajaran terkait dengan big data analitik. Nah, seterusnya saya juga editor in chief di Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining UIN Suska Riau. Alhamdulillah pada bulan April kemarin jurnal ini berusia 2 tahun, diindeks oleh 16 mesin pengindeks dan terakreditasi Sinta 3 saat ini. Kalau tidak salah Bu Anita juga pernah menulis mempublikasikan di jurnal ini. Jadi kami mengundang juga kepada Bapak Ibu yang memiliki paper bidang artificial intelligence and data mining untuk submit di jurnal kami. Saya juga menjadi salah satu asesor di BNSP sejak tahun 2018 hingga sekarang, menjadi reviewer di internasional dan nasional jurnal, di IEEE dan di beberapa international conference. Terus saya juga dengan kawan-kawan yang ada di UIN dan di IPB mendirikan namanya Institute Research and Publication Indonesia atau IRPI. Jadi nantinya akan kami launching pada 1 Januari terkait dengan publikasi ilmiah. Jadi kita akan membuat semacam publikasi namun tidak di bawah kampus. Jadi kita akan berdiri sendiri semacam organisasi khusus untuk penerbitan berkala ilmiah. Sekaligus untuk international conference-nya. Itu saja mungkin untuk profile. Jadi saya juga founder di PT Gemilang Cyber Nusantara, ini software house yang bergerak dari tahun 2013. Namun beberapa tahun ini kami sudah tidak aktif lagi karena beberapa hal terkait dengan PT ini. Nah, ini adalah research studies. Bidang saya itu di data mining, data science, artificial intelligence, machine learning, big data analytic, dan sistem pakar. Jadi alhamdulillah ini publikasi ilmiah saya baru 13 di Scopus dengan 46 citation dengan H-indexnya baru 4. Alhamdulillah. Untuk di Google Scholar-nya itu 176 sitiran dengan H-indexnya 7. Alhamdulillah pada 3 hari yang lalu saya ngecek masih saya di peringkat 6 dari 511 dosen yang terverifikasi di UIN Suska Riau. Jadi ini profil untuk publikasi saya. Oke, kita mungkin langsung saja, itu sedikit. Jadi kalau masalah pengalaman, pengalamannya tidak terlalu banyak. Saya masih master, belum S3, oleh karena itu butuh bimbingan belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini, serta bagaimana kita melakukan kolaborasi baik untuk penelitian maupun untuk kegiatan-kegiatan akademis. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pembelajaran daring ini. Jadi kalau berdasarkan kementerian, Kemendikbud ini mengeluarkan semacam buku untuk belajar jarak jauh. Ada 2 model, jarak jauh secara online dengan jarak jauh secara offline. Jadi yang kita pakai adalah yang saya checklist, pembelajaran jarak jauh yang menggunakan beberapa portal dan aplikasi pembelajaran secara daring, dapat menggunakan gadget. Jadi ini yang sebenarnya yang ditekankan oleh pemerintah, pembelajaran jarak jauh. Jadi yang sebagian kalau di kampus-kampus rekan-rekan yang ada di Papua maupun di NTT kalau tidak salah itu menggunakan model lain yang di pelosok-pelosok didistribusikan masih menggunakan semacam disk ataupun flash disk untuk dikirim dan diputar di situ karena tidak ada jaringan. Ini informasi dari rekan-rekan yang ada di Papua dan di NTT. Jadi sebenarnya yang kalau kita di Riau alhamdulillah sudah sangat bagus sekali untuk terkait dengan jaringan, maka kita menggunakan yang online, berbasis online. Nah, ternyata belajar daring itu secara umum pembelajaran yang dilakukan secara elektronik yang menggunakan media berbasis komputer serta jaringan. Jadi komputer di sini diibaratkan bukan hanya komputer ya, tapi bisa saja komputer tablet, bisa saja semacam gadget dan lain-lain. Yang penting dia terkoneksi dengan jaringan. Nah, ada beberapa permasalahan sebenarnya terkait dengan permasalahan belajar daring. Bentar Bapak Ibu, ada yang belum mute.
terkait dengan belajar daring, permasalahan di daerah di Riau ini juga bermasalah dengan jaringan. Jadi beberapa waktu lalu saya ada 1 bulan di Indragiri Hilir di pelosok, itu juga terkendala terkait dengan jaringan. Jadi ini bagaimana mengatasi hal-hal demikian, itulah yang perlu dipikirkan sebenarnya untuk para akademisi seperti kita ini. Bagaimana cara membantu mereka-mereka yang ada di pelosok. Selanjutnya sebenarnya belajar daring ini banyak sekali media yang dapat digunakan. Salah satunya menggunakan e-learning atau online learning ataupun apalah namanya. Biasanya kalau di perguruan tinggi kayak di Stikes itu pasti sudah punya e-learning kampusnya. Kemarin saya cari informasi juga dengan Bu Anita sudah menggunakan e-learning. Jadi apakah tidak menggunakan fasilitas dari Google? Kemungkinan ada yang pakai, tapi kebanyakan menggunakan aplikasi yang dari kampus atau e-learning kampusnya. Jadi kalau di UIN itu bebas, bisa menggunakan e-learning kampus, bisa menggunakan bawaan dari Google juga boleh, silahkan kayak Google Classroom. Nah yang sudah powerful sebenarnya itu adalah yang sudah disediakan oleh Google. Nah namun aturan terbaru untuk semester ini, kampus kami ini harus menggunakan medianya e-learning dari kampus yang disediakan kampus. Alasannya untuk akreditasi. Nah ini mungkin ini tinggal dibaca. Tujuan pembelajaran daring itu pertama terkait dengan adanya pandemik coronavirus. Jadi kita diwajibkan dan dipaksa untuk belajar daring. Nah belajar daring ini kan sebenarnya bagaimana sih kita biar dapat mahasiswa itu belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau sebelumnya beberapa rekan-rekan itu menggunakan belajar daringnya hanya di-share melalui e-learning. Ternyata dari beberapa riset yang dilakukan oleh kawan-kawan di Tarbiyah, itu hanya 35, sekian persen mahasiswa itu mengikuti kuliah ini dengan baik. Sisanya itu hanya main-main, dan sebagainya. Nah itu di luar aspek jaringan ataupun apalah namanya. Nah jadi kira-kira terkait dengan e-learning itu tidak cukup hanya kita menggunakan e-learning. Jadi butuh kita yang namanya media interaktif untuk membagikan ilmu atau materi kita kepada para mahasiswa. Nah dari risetnya itu ternyata juga diperoleh harapan dari mahasiswa ini sebenarnya ada 2. Yang pertama langsung interaktif, jadi ada videonya. Interaktif yang pertama itu ternyata 1, dia harus menggunakan video recording. Yang kedua itu streaming. Jadi kalau yang paling ditekankan kalau misalkan saya kuliah itu basisnya adalah recording, namun juga streaming terkadang dipakai juga. Nah dari penelitian kawan-kawan di Tarbiyah di Fakultas Keguruan itu beberapa kampus di Riau ini, tapi tidak tahu apakah benar jujur dengan apanya. Permasalahan utama itu kalau kita secara conference itu yang menjadi masalah masih tetap dengan kuota internet. Nah, jadi antara 2 ini kita simalakama. Kalau kita mau interaktif, mereka kehabisan tidak memadai terkait dengan pakai data. Namun kalau kita tidak secara interaktif atau hanya menggunakan e-learning, mereka tidak memahami, tidak bisa mengikuti perguruan kita ini dengan baik. Nah, ini hasil risetnya kira-kira. Oke, ini terkait dengan tujuan pembelajaran daring kita itu untuk apa sebenarnya. Nah, kalau kita berbasiskan daring atau online, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita sediakan. Yang pertama server sama klien. Anggaplah dosen ini sebagai servernya. Sebenarnya servernya itu adalah ya entah di Google, entah di mana. Namun kita harus menyediakan fasilitas yang namanya server. Nah, kalau e-learning servernya pasti di kampus. Nah, yang selanjutnya adalah klien. Lalu ada beberapa teknologi seperti teknologi komputer dan gadget, serta beberapa alat pendukungnya. Nah, baru yang namanya media yang digunakan. Media ini harus kita memilih, pandai-pandai memilih. Biasanya kalau dosen, itu cenderung kalau interaktif menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ya, kalau Zoom itu kan kalau yang tidak berbayar hanya 40 menit, setelah itu hilang. Nah, kemungkinan besar kalau kampus mau memfasilitasi yang premium itu alangkah baiknya. Tetapi sepertinya jarang ya, karena berapa user itu yang akan dipakai sebanyak dosen yang ada di kampus itu. Jadi untuk masalah media yang digunakan,
platform yang terbaik itu adalah berbasis sebenarnya basisnya adalah recording dan streaming. Jadi bisa untungnya itu dua. Untungnya itu kita bisa membagikan ilmu kepada mahasiswa, mahasiswa dapat. Untung yang kedua, kemungkinan besar nanti kalau kita rajin membuat konten di YouTube dari streaming, itu akan cepat jauh jam tayangnya, cukup tinggi jam tayangnya, sehingga bisa menjadi pemasukan juga oleh dosennya, kira-kira gitu. Tapi ini rahasia, tidak boleh dibagikan kepada mahasiswa. Jadi kalau saya biasanya kalau materi yang sifatnya itu recording, namun saya buat juga streaming. Jadi seolah-olah streaming. Jadi mahasiswa silakan melihat di streaming YouTube-nya saja. Satu, yang pertama, hemat pakai data dibandingkan dengan kita mengikuti di Zoom. Nah, itu alasannya, alasan klasik kira-kira. Jadi kita merekam dulu sebanyak-banyaknya, kita letakkan di YouTube. Setelah itu kita tentukan jadwalnya. Kita misalkan mata kuliah A jadwalnya hari Selasa jam 7. Maka silahkan kunjungi jam 7, streaming akan berjalan secara otomatis. Nah, itu kalikan sebanyak mahasiswa, kira-kira seperti itu. Ini jadi sambil menyelam minum air. Mahasiswa juga tidak direpotkan dengan banyaknya kuota yang dihabiskan. Namun kalau mahasiswa menggunakan Zoom itu sangat besar sekali kuotanya, kan itu kira-kira. Itu alasan saja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, dari situ, dari beberapa pengalaman, ternyata belajar daring itu kita butuh 3 manajemen. Manajemen data dan file, manajemen interaksi atau interaktif, terus ada manajemen evaluasi. Jadi kalau manajemen data dan file ini, data kita tuh mau disimpan di mana, atau file-file kita mau disimpan di mana. Kalau e-learning tidak mungkin ya video kita diletakkan di e-learning, atau file-file yang e-book yang gede-gede itu kita letakkan di e-learning. Bisa collapse juga untuk bandwidth-nya kampus. Nah, yang kedua, manajemen interaksi. Interaksi ini kita mau berinteraksi dengan apa gitu. Apakah kita cukup hanya menggunakan Google Meet saja, atau pakai Zoom saja, atau ini akan dibagikan ke orang lain selain dari mahasiswa. Nah, baru manajemen evaluasi, kita tuh kuliah mau evaluasinya pakai apa? Apakah kita hanya dikasih tugas di kertas, diupload di grup, atau kita interaktif langsung di Google Form, atau di kayak semacam game Kahoot. Nah, Kahoot itu salah satu yang menjadi trik bagaimana mahasiswa itu mengikuti kuliah kita dari awal sampai akhir. Kita sediakan saja Kahoot. Bagi mahasiswa yang bisa menyediakan, kita kasih kayak semacam reward. Nah, itu satu. Yang kedua, mahasiswa kalau tidak mengikuti pasti tidak akan bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di Kahoot itu. Simple, semacam game, tapi ini terbukti efektif. Mahasiswa itu mengikuti kuliah kita dari awal sampai akhir. Nah, nanti terkait dengan Kahoot mungkin kita bisa belajar di belakang. Baru kita gunakan medianya. Nah, ini ya kira-kira Bapak Ibu semua. Jadi manajemen file itu yang data dan file kita bedakan menjadi 4 yang sering dipakai. Ini yang sering dipakai kira-kira. Sebenarnya banyak ini platformnya. Yang pertama ada e-learning kampus, ada Google Classroom, ada Drive. Yang keempat ada website. Nah, kalau e-learning kampus kita perlu menggunakan e-learning kampus. Di situ sudah disediakan beberapa medianya atau apanya, sudah lengkap semua ya. Yang kedua Google Classroom. Nah, kalau disuruh pilih sebenarnya, saya lebih mudah menggunakan Google Classroom daripada e-learning kampus. E-learning kampus yang menggunakan Moodle, misalkan ya, kalau di UIN pakai Moodle. Jadi kalau Google Classroom itu root-nya sudah terstruktur. Jadi kita bisa create sendiri, kita bisa memanfaatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau e-learning kampus itu terkadang root-nya itu yang menjadi masalah. Tapi kalau yang e-learning yang versi baru itu tidak jadi masalah, yang versi baru. Nah, yang selanjutnya Google Drive. Google Drive ini fasilitas yang sangat penting sekali. Jadi kita kayaknya nih tidak bisa memberikan materi atau memberikan apapun yang kita share di grup. Nah, itu juga akan menyulitkan mahasiswa, juga menyulitkan kita. Lebih baik Drive. Drive itu kapasitasnya unlimited bagi yang untuk kampus. Nah, selanjutnya saya juga kuliah itu menggunakan website. Nah, website ini juga sangat efektif ternyata, sama dengan YouTube channel. Jadi mahasiswa semua tugas-tugasnya ataupun ada informasi kita letakkan di website.
Nanti ada link berbagai macam di situ, baik referensi ataupun jurnal, mereka akan mengunjungi website itu. Jadi lebih mudah untuk kita membagikan info. Jadi tidak satu link kita bagikan, namun link websitenya saja yang kita berikan kepada mahasiswa. Nah, ini juga terbukti efektif. Namun untuk mata kuliah yang berkaitan dengan menghitung pemrograman itu sangat susah menggunakan website. Nah, tapi kalau pengantar itu sangat mudah menggunakan website. Ini untuk manajemen file. Jadi e-learning kampus, ini tampilan e-learning kampus yang ada di UIN, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pakai Moodle yang versi lama, jadi belum di-upgrade. Nah, kemungkinan kalau di Stemic pakai yang baru, itu lebih bagus lagi. Kira-kira. Jadi e-learning ini era dulu sebelum pandemik pun orang sudah banyak menggunakan e-learning. Salah satunya juga Edmodo itu yang paling ngetren. Tapi gara-gara dengan adanya pandemik, yang namanya e-learning itu lebih ngetren lagi. Kira-kira. Ini ada Google Classroom. Jadi Google Classroom nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang belum bisa atau belum pernah membuat terkait dengan Google Classroom, nanti silahkan belajar. Tutorialnya juga saya sediakan di sini untuk video YouTube-nya. Ini untuk Google Classroom. Terus ada Drive, jadi Drive kumpulan untuk menyimpan data-data kita ya, untuk dibagikan kepada mahasiswa kita semuanya. Pada dasarnya sebenarnya tidak hanya Google Drive, ada Dropbox, ada OneDrive dan lain-lain. Namun yang kayaknya yang paling efektif itu Google Drive. Nah, itu mudah digunakan dan unlimited lagi. Berapapun file yang kita punya itu bisa tertampung di Google Drive ini. Nah, selanjutnya nih web. Kebetulan kami sama tim dari mahasiswa, dari tim kami dari Predatek itu membangun sebuah website, namanya kita buat nama WFH Predatek. Nah, ini web ini alhamdulillah sudah yang mengunjungi sudah ribuan terkait dengan materi-materi pembelajaran komputer. Jadi ini sudah mendapatkan email juga untuk diajukan AdSense sama Google. Jadi sangat luar biasa. 6 bulan menggunakan website ini baik untuk media pembelajaran, ternyata ini sangat efektif sekali. Jadi selain kita yang memberikan ilmu kepada mahasiswa, mahasiswa itu yang kita tugaskan untuk membuat tulisan di website ini. Jadi ini sangat luar biasa menurut saya. Terobosan ini dari kawan-kawan organisasi itu, bagaimana kalau kita membuat webnya. Nah, ternyata mahasiswa antusias banyak menulis di sini. Nah, ini menjadi satu pembelajaran sekali. Kadang kita sebagai dosen itu ilmunya lebih banyak mahasiswa daripada kita. Mereka banyak mengikuti kursus-kursus dan lainnya. Itu informasinya semua ada di sini gitu. Jadi sangat luar biasa. Ini juga bisa dimanfaatkan jika Bapak Ibu ingin membuat website, diberdayakan nanti mahasiswanya untuk mengisi kontennya. Nah, itu untungnya juga dua, sebagai dosen, sebagai jadi tukang web, itulah kira-kira. Itu untuk masalah pembelajaran daring. Jadi banyak sekali model pembelajaran yang kita kembangkan, bisa menguntungkan untuk mahasiswa maupun menguntungkan untuk dosen itu sendiri. Nah, kalau untuk organisasi berarti untuk pembiayaan organisasi, nah, itu salah satunya. Jadi masa pandemik ini banyak hikmahnya sebenarnya Bapak Ibu. Yang tadinya tidak ada ide, banyak sekali ide-ide yang dapat kita gunakan. Terus selanjutnya ada setelah manajemen data dan file, itu ada manajemen interaksi. Nah, interaksi yang kita pakai hari ini adalah Zoom, yang tadi yang nggak jadi itu pakai Google Meet. Nah, nanti ada video recording. Video recording itu kita merekam, lalu bagaimana kita akan membagikan ke mahasiswa itu melalui apa? Nah, medianya. Itu kira-kira. Terus ada streaming. Nah, streaming tadi kayak Bapak tadi sudah menggunakan streaming, itu juga kalau bisa dikembangkan lagi itu sangat bagus, sangat luar biasa. Jadi ilmu sedekah jariah salah satunya itu adalah kita membuat video di YouTube ditonton oleh orang banyak, orang itu mempelajari apa yang kita sampaikan. Nah, itu menjadi amal jariah. Selain dari dapat dari Google dan lain-lain, dari YouTube ataupun dari Google. Nah, ini kira-kira terkait dengan manajemen interaksinya. Jadi kayak video conference ini kayak ya Zoom,
Google Meet ini yang paling banyak digunakan oleh dosen dan mahasiswa yang ada di Riau, di Indonesia umumnya. Terus ada video recording. Jadi video recording ini banyak sekali aplikasinya, softwarenya kalau Bapak Ibu mau download. Dan banyak juga tutorialnya di YouTube itu. Itu yang paling terkenal sebenarnya adalah kita pakai ini OBS. Ya, OBS ini dipakai di platform apapun dan bisa digunakan untuk apapun. Bisa untuk streaming, bisa untuk recording, untuk macam-macam lah. Makanya saya lebih memilih daripada menggunakan software yang lain, lebih baik menggunakan OBS ini. Jadi ada OBS. Yang kedua itu ada Camtasia. Tapi kalau Camtasia itu biasanya untuk pembelajaran animasi, nah itu lebih cocok. Kita membuat video editing menggunakan Camtasia. Namun kalau untuk belajar lebih interaktifnya, kan kita semacam share screen dari slide. Setelah itu ada video kita, itu lebih efektifnya menggunakan OBS ini, Open Broadcaster Streaming. Nah, ini video streaming. Sama nanti kita demokan bagaimana melakukan streaming di YouTube. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menggunakan email Gmail-nya yang tentunya sudah bisa digunakan untuk streaming. Nah, nanti biasanya ada waktunya. Silakan menunggu berapa hari baru bisa digunakan streaming. Jadi nanti akan saya demokan bagaimana sih membuat streaming di YouTube itu. Oke, yang terakhir ini manajemen evaluasi itu ada Google Form sama Kahoot. Nah, kalau saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Form ataupun Kahoot ini. Jadi kalau mau membuat kuis itu alangkah baiknya kita memang menggunakan Kahoot ini lebih efektif. Ini sudah merasakan, saya mencoba riset kecil-kecilan. Jadi dua kelas yang berbeda, sama-sama mata kuliahnya, kelas A dan kelas B. Satu yang saya menggunakan setiap di akhir sesi perkuliahan menggunakan Kahoot, yang satunya tidak, satunya menggunakan biasa saja. Jadi ditulis di Google Classroom. Ternyata dari penelitian bukan penelitian tapi mencobakan mahasiswa yang dari ujian akhirnya yang kelas yang ada yang sering saya berikan Kahoot itu memiliki nilai yang di atas rata-rata, jadi nilainya 80, 70, lebih memahami ternyata daripada menggunakan Google Class atau apa namanya. Nah itu mungkin karena disebabkan satu takut kalau tidak bisa menjawab, malu dengan kawannya. Yang kedua, mahasiswa pasti mengikuti materi kita itu dari awal sampai akhir. Nah ini sebenarnya Kahoot ini untuk mainan anak-anak, tapi sekarang saat ini bisa kita rekomendasikan lah untuk membuat semacam kuis. Itu kira-kira itu Google Form. Jadi saya juga menggunakan Google Form. Kalau UTS saya menggunakan Google Form, kasih batas waktu. Jika mereka tidak selesai, ya berarti selesai. Mereka tidak menyelesaikan UTS-nya. Nanti langsung ada recapnya. Jadi mahasiswa ini jawabannya, ini jawabannya. Kalaupun menggunakan multiple choice itu lebih mudah. Ini kira-kira. Nah ini Kahoot. Dan kita mungkin langsung simulasi. Di simulasi ini mungkin saya ceritakan saja dulu Bapak Ibu, nanti kita untuk prakteknya setelah ini. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah menginstal tadi aplikasinya OBS saja, nanti kita memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Google. Untuk simulasi yang pertama ini, yang perlu kita persiapkan sebenarnya kalau untuk pembelajaran daring. Jadi saya bagi menjadi dua, ada hardware dan alat, dan software dan aplikasi. Nah, kalau hardware itu sebisa mungkin kita menyediakan laptop pasti, laptop dengan kapasitas yang memadai karena kita mau recording, mau streaming. Jadi usahakan laptopnya tidak RAM-nya 2 GB, ya minimal 4 GB supaya tidak nge-lag, supaya tidak nge-hang dan macam-macam lah. Jadi sediakan minimal RAM 4 GB kalau kita mau lakukan streaming atau recording untuk pembelajaran. Jadi silahkan di-upgrade Bapak Ibu kalau yang masih 2 GB dan ya minimal Core i3, Core i3 atau Core i7 itu Core i5 juga itu sangat bagus sekali. Yang kedua kita menyediakan kamera.
Namun kebanyakan laptop kita sudah ada kameranya, tapi kan kalau kamera laptop itu bawaan tidak seberapa bagus, maka kita perlu kamera. Nah, kalau ini saya pakai kamera juga, kamera sendiri, tapi pakai handphone. Makanya lebih jernih daripada menggunakan kamera yang bawaan dari laptop. Terus ada gadget, kita menyediakan. Sebenarnya yang paling efektif itu dua. Bapak Ibu menggunakan dua, satu laptop, satu handphone. Nah, handphone itu untuk sumber video, yang laptop ini untuk sumber suara sama untuk recordingnya. Jadi kita tidak mengganggu. Jadi kita bisa memantau mahasiswa. Biasanya saya pakai 3 malahan. Satu komputer. Komputer itu untuk melihat mahasiswa. Di situ mahasiswanya tampil semua. Itu khusus untuk melihatnya. Karena saya di kampus hari ini, jadi tidak ada komputer yang saya pakai. Kalau di rumah ada 3 media. Ada laptop, ada handphone, ada komputer. Jadi komputer itu untuk memantau mahasiswanya. Dia itu ada yang ngantuk atau ada yang tidur, itu kita bisa sambil melirik ke komputer itu. Nah, kalau laptop ini kita gunakan medianya untuk share screen, untuk kita melakukan tanya jawab dan lain-lain. Sedangkan gadget kita ini adalah sumber untuk videonya. Nah, jadi lebih jernih, lebih mudah dan tidak mengganggu yang ada di laptop. Kita membuka laptop tidak mengganggu dengan recording yang kita gunakan nantinya. Jadi kalau kita mau betul-betul maksimal, ya kita sediakan 3, handphone, laptop, sama komputer atau tablet atau apa namanya. Lebih aktif. Selanjutnya ada tripod. Nah, tripod ini kita wajib punya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita mengajar itu kita sendekkan atau disenderkan di dinding, ambruk setelah itu kan, atau di buku atau di mana. Kita perlu tripod, banyak yang murah. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada yang namanya lampu. Nah, itu lampu penting. Nah, makanya kita butuh ring light namanya. Itu kan murah-murah. Itu kalau kita tampilan kita bagus, mahasiswa pasti semangat untuk belajar. Sepertinya seperti itu kira-kira. Nah, sedangkan aplikasinya nanti kita pakai OBS, kita gunakan pemanfaatan dari aplikasi Google. Syukur-syukur sudah menggunakan Google Suite. Terus ada Camtasia, namun Camtasia tidak recommended, tapi kalau untuk membuat video editing silahkan menggunakan Camtasia atau Adobe ataupun pakai bawaan dari Filmora, itu juga silahkan saja. Tapi kalau untuk pembelajaran cukup kita pakai ini saja, ini lumayan ringan, tidak terlalu berat, cukup RAM 4 GB saja. Nah, ini spesifikasi media saya yang utama yang saya gunakan ini, menggunakan Intel Core i5, i5. Nah, itu RAM-nya 12 GB, jadi maksimal. Kita mau pakai aplikasi saja, apa saja, insya Allah sampai sekarang belum ada kendala, kecuali memang benar-benar ada kendala jaringan. Jadi RAM 12 di-upgrade saja Bapak Ibu. Kalau udah pakai 12, itu sudah aman. Dan seterusnya. Ini kira-kira yang saya gunakan. Jadi kalau kita mau lebih amannya, ya minimal 8 GB lah. Atau kalau 4 GB itu sudah ngepas betul. Jadi 8 GB boleh di-upgrade, dinaikkan. Oke, kita dari satu-satu, kita ke manajemen file lagi. Nah, jadi gini, mungkin saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, ini apakah perlu disimulasikan terkait dengan Google Classroom dan Google Drive? Ini tergantung permintaan. Kalau iya, nanti kita di belakang akan simulasikan terkait dengan bagaimana kita create account di Google Classroom dan Google Drive. Drive kayaknya tidak. Bisa di skip mungkin Pak. Skip saja Bu ya. Pak Takim. Oh boleh ya, Bu. Bisa, Pak. Ya. Baik, nah kalau untuk pembelajaran Google Classroom-nya mungkin ada di sini. Silakan Bapak Ibu kunjungi ini, nanti saya bagikan linknya. Oh ya, tadi belum lupa ya saya bagi. Nah, ini di sini lengkap bagaimana membuat akun sampai dia itu mendistribusikan nilai. Nah, itu silakan kunjungi. Kalau di manajemen interaksi, sekarang kita langsung saja tutorial. Bapak Ibu silakan yang udah di-download tadi, diinstal. Jadi ini langsung instalasi, langsung kita settingnya. Nanti saya yang terakhir saya baru membuka OBS saya sendiri. Nah, sekarang mengikuti ini juga boleh, karena ini sudah panduannya sudah saya buat kemarin beberapa waktu yang lalu, sudah sesuai prosedur, jadi tinggal diikuti. Yang pertama kita menginstal yang namanya
open broadcaster software. Silakan di-download di sini. Nanti Bapak Ibu jangan lupa pilih yang Windows. Nah, yang Windows, lalu pilih yang versi 26, ini yang terbaru. Jadi Bapak Ibu harus download yang ini, jangan yang lama. Kalau ada yang lama, mungkin bisa upgrade yang baru, karena yang terbaru ini lebih powerful untuk streamingnya. Jadi tidak ada ngadat-ngadat lagi daripada yang sebelumnya. Seperti biasa kita install, tinggal next, finish. Itu sudah selesai. Oke Bapak Ibu, jadi nanti seperti ini jendela tampilan dari OBS itu. Ini masih blank. Nanti settingnya akan kita setting bagaimana kita mempresentasikan dan merekam menggunakan aplikasi ini. Lalu nanti bagaimana kita melakukan streaming menggunakan aplikasi ini. Baik, Ibu Moderator, apakah Bapak Ibu sudah menginstal? Sudah Bu ya, sambil berjalan ya Bu ya. Ibu Yeni? Bu Rika ya Bu Yeni. Maaf Bu. Baik, Bu Rika mati. Oh sudah ya. Jadi mungkin langsung saja bareng-bareng, silakan Bapak Ibu install, saya kirim dulu ya tutorialnya. OBS. Nah ini tampilan OBS-nya. Kita bisa membuka dokumennya tadi yang saya kirim, PDF. Jadi posisinya kalau sudah terinstall biasanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kayak semacam, kalau masih blank itu biarkan saja, nanti kita setting dulu. Karena kita gunakan display capture. Nah kira-kira tampilannya seperti ini. Sambil berjalan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa bagian. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Nah, jadi kalau mau menggunakan recording atau streaming, tidak perlu install aplikasi yang lain. Ini saja. Jadi di samping ringan, ini sudah powerful juga, lebih mudah daripada aplikasi yang lain. Jadi di sini yang pertama itu ada scene, di bagian yang kiri itu ada scene. Lalu ada source itu atau sumbernya. Jadi scene ini gunanya kita untuk setting adegan-adegan apa saja yang mau kita buat di video ini. Adegan 1, adegan yang kedua, adegan yang ketiga. Streaming kan? Yang pertama misalkan ada suara. Adegan yang pertama misalkan kita menampilkan presentasi dengan video kita itu di sampingnya. Adegan yang kedua hanya suara saja. Adegan ketiga itu kita sambil menjelaskan kayak semacam di layar monitor. Nah, oleh karena itu adegan-adegan inilah yang akan kita susun nantinya. Tapi kalau mau praktis ya kita buat satu adegan saja. Adegannya ada slide, setelah itu ada video kita. Nah, yang paling banyak itu hampir 80% orang menggunakan seperti itu. Jadi di belakangnya itu kayak semacam ada layar presentasi, kita ngomong di depannya. Itu yang lebih mudah. Jadi mahasiswa pun agak takut itu, oh ternyata ibunya nih mantau terus. Nah, itu yang kedua ada yang namanya source. Source ini adalah sumber apa-apa saja yang mau kita tampilin di sini dan akan kita rekam. Nah, misalkan kita mau capture layar, berarti itu yang akan kita keluarkan nantinya. Atau kita mau menggunakan suara saja, ya sudah suara berarti. Nah, kira-kira seperti itu. Ini OBS. Tapi Bapak Ibu boleh dibuka di OBS-nya ya, tapi saya di slide-nya aja. Nah, ini kira-kira. Ini penjelasannya. Nah, kalau yang ini namanya source, scene.
Sini tadi adegan, tampilan pada video yang dibuat. Nanti kita membuat adegan apa-apa saja yang mau dibuat. Yang kedua ini ada yang namanya source. Jadi sumbernya. Kita bisa klik sumbernya apa-apa saja yang mau kita gunakan. Lalu ada audio. Nah ini audio ini kita mau suara kita seperti apa. Mau dibuat jernih, mau dibuat kayak robot. Nah ini semua pengaturannya di sini. Lalu yang paling penting di sini ada kontrol. Jadi di kontrol inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah contohnya ini. Kalau ada yang start streaming, berarti digunakan untuk proses streaming. Anggaplah streaming kita menggunakan YouTube. Berarti nanti setting antara YouTube dengan OBS kita itu di sini. Start streaming, nanti settingnya di sini. Terus digunakan yang selanjutnya recording ini digunakan untuk melakukan rekaman. Jadi rekaman, setelah itu baru diupload. Nah kalau yang ini, yang di atas itu langsung live. Apapun yang kita lakukan akan terekam di sini. Namun kalau recording kita bisa edit lagi. Nanti bisa ngeditnya pakai Camtasia tadi. Jadi kita buat dulu video, setelah itu kita edit. Kalau sudah bagus baru kita upload. Nah, ini. Yang kedua ada virtual kamera. Ya kalau Bapak Ibu menggunakan kamera selain dari kamera bawaan dari komputernya. Nah kalau di sini ini settingnya lumayan banyak. Nanti kalau mau saya buatin tutorialnya lagi. Untuk menggunakan kamera yang lebih jernih, DSLR misalkan. Jadi kita langsung kayak video, kayak berita-berita itu bagaimana cara membuatnya. Jadi kayak di belakangnya ada layar green screen, lalu kita ngomong atau presentasi seolah-olah di depan layar itu, kayak di berita-berita. Nah ini kita menggunakan virtual kamera. Ini ada studio mode, kalau Ibu Bapak silahkan kalau mau diklik, ini ada menggunakan beda kanvas. Ada kanvas editor, ada kanvas untuk untuk audiens. Dan setting ini bagian terpenting untuk melakukan setting kualitas gambar, lokasi, penyimpanan dan lain-lain. Nah di sini nanti kita akan setting ya Bapak Ibu ya. Nah makanya ini sambil saya jelasin untuk prakteknya nanti di belakangan sambil Bapak Ibu membuka tadi file yang saya kasih. Selanjutnya boleh dipraktekkan langsung kalau misalkan memungkinkan, tapi kalau tidak nanti di belakang kita akan simulasikan. Baterai low. Nah selanjutnya ini ada beberapa settingan. Yang lainnya Bapak Ibu silahkan diabaikan. Jangan ada yang salah klik atau apa. Kita gunakan yang standar saja. Jadi di sini yang perlu di setting itu adalah yang di general ada settingannya. Streaming berarti ada streamingnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan streaming tidak usah buka-buka yang streaming. Nah kalau untuk recording cukup buka yang output ini saja. Lalu di sini ada yang namanya mode-nya. Mode-nya ada standar, ada advance. Nanti Bapak Ibu pilih yang advance, pilih yang recording. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Ini cuma untuk saya jelasin dulu. Nah ini recording formatnya, Bapak Ibu usahakan menggunakan format MP4. Jadi ini format yang sering dipakai, yang efektif, yang bagus lah kira-kira. Nah ini encodernya gunakan X264. Ini supaya, ini kalau grafis kita itu grafis standar, jadi pakai saja yang ini. Untuk selanjutnya, nah kalau sudah ya sudah, kita pilih apply. Nah untuk yang di setting video gunakan yang ukuran 1920 x 1080. Nah ini full screen layar laptop kita masing-masing pada umumnya. Nah di sini kalau kita memiliki RAM yang tinggi, nah, PVS-nya dinaikkan menjadi 60. Namun kalau RAM kita standar, ya sudah kita pakai yang 30 saja. Nah settingnya cuma di sini Bapak Ibu. Setelah itu apply. Nah, hanya itu yang disetting hanya itu. Pak Takim. Iya Pak. Bisa tolong ini Pak di slide show kan Pak biar terlihat jelas besar gitu Pak. Itu. Iya. Oh iya belum ya Pak. Iya. Ya terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Di modul juga sama Pak yang saya bagikan ini.
Oke Bapak Ibu itu ya. Jadi kalau sudah di-apply, baru kita nanti akan memulai recording. Untuk settingnya, apakah sudah semua Bapak Ibu? Nah, yang terpenting adalah output. Di output ini pilih yang advance. Dipilih advance. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu ada tab, ada 4 tab, dipilih yang recording. Merekam. Nah, yang lain tidak usah diubah. Yang kita ubah cuman formatnya saja jadi MP4 sama encodernya X264. Nah, ini standar grafisnya. Untuk menyimpannya kita standar saja di sini. Kita tidak usah ubah. Kalaupun mau diubah di D itu juga silahkan. Membuat satu folder nanti disimpan di D. Settingnya ini hanya sekali kira-kira gitu. Lalu encoder sudah, kalau sudah kita pergi ke video. Nah, tadi output, yang sekarang video. Di video ini yang terpenting adalah kanvasnya atau resolusinya. Kita pilih resolusi 1920 dan 1020 kali 1080. Ini maksimal HD. Jadi nanti kalaupun kita kompres video kita itu tidak pecah. Kalaupun kita upload di YouTube, video kita itu masih maksimal. Jadi tidak terlalu pecah-pecah gitu. Baru ini kalau Bapak Ibu RAM-nya itu di atas 4 GB, silahkan gunakan 60. Tapi kalau masih 4 GB atau 2 GB, masih pilih saja yang 30. Kalau ini sudah apply. Jadi langsung kita mencoba yang kita rekam nanti seperti apa. Ini untuk setting parameter. Kita lanjut, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, baik Bu. Kalau sudah settingnya sudah selesai, langkah yang selanjutnya adalah kita memulai recording. Kita memulai merekam nih. Kita buat rekaman. Ini yang recording. Kalau untuk yang streamingnya nanti kita recording dulu. Karena untuk setting streaming kita belum setting tadi, kita recording dulu. Yang pertama kita membuat adegan presentasi. Adegannya itu bukan adegan film, adegannya seolah-olah di belakang itu ada materi atau presentasi, dosen menjelaskan di depannya. Nah, dosen itu bisa langsung menegur mahasiswanya nanti, woi kamu, waang, ada seterusnya. Jadi kita setting saja. Kalau misalkan Bapak Ibu punya layar green screen itu lebih bagus lagi. Jadi seolah-olah kita bisa berjalan-jalan kayak Metro TV, kayak TV One itu sambil menjelaskan, sambil bisa menjalankan slide-nya. Di rumah nanti cari kamar yang kira-kira kedap, beli listrik yang lampu yang bagus tadi, buat studio sepertinya sangat bagus sekali. Nah, ini semester ini saya akan coba terapkan, nanti hasilnya saya share ke Bapak Ibu di YouTube-nya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita gunakan cuma 2. Ada presentasi, ada dosen menjelaskan. Nah, kita bisa juga nanti interaktif. Misalkan kita susun-susun di sini. Nah, di sini itu ada mahasiswa, mau kita tampilkan mahasiswa. Tapi dengan catatan menggunakan encoder yang sama juga. Nanti siapa yang jadi mahasiswa bisa tanya jawab kayak semacam kuis-kuis itu. Jadi mereka bertiga itu nampil di situ semuanya. Tapi kalau untuk kuliah kita, kuliah sederhana di kelas, cukup menggunakan satu ini saja.
Nah, ini adalah adegan 1 presentasi. Nah, baik. Di bagian setting scene dan source untuk file presentasi, di bawah ini ada namanya scene. Bisa di rename, klik kanan, rename, diganti dengan video pembelajaran. Ada tulisan di OBS Bapak Ibu itu, pilih bagian scene. Di bagian scene itu ada namanya scene 1 atau apa namanya. Nah, itu bisa diklik kanan, rename, jadi video pembelajaran. Kalaupun tidak di rename, tidak masalah. Nah, ini adalah adegan kita tadi. Berarti di adegan tadi itu ada 2 hal. Yang pertama kayak ini, adegan yang ini. Ada presentasi, ada video dosennya. Berarti ada 2 nanti yang akan kita masukkan di adegan video pembelajaran ini. Ngambilnya dari source nantinya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lanjut Pak, lebih Lanjut. fokus nonton dulu kayaknya Pak. Ya, lanjut. Boleh Bu. Nah, selanjutnya kalau sudah di sini, ini bagusnya memang langsung tatap muka ya Bu ya, datang ke Steamik-nya ya Bu ya. Iya. Iya Pak. Kalau online ini kelemahannya workshop online ini memang seperti ini sebenarnya. Iya, tapi nanti Bapak bisa cobakan langsung deh Kak. Boleh Bu. Karena model udah ada, nah kan nanti tinggal coba di rumah lebih enak lagi. Boleh Ya, Bu. lanjut Bu ya. Ya, Oke, selanjutnya di sini ada kalau sudah di scene, kita pindah ke kanan ada namanya source. Nah, di tanda tambah ini silakan diklik. Nanti di sini ada banyak sekali. Ini audio capture, ini audio output capture, input ini macam-macam nih. Ini kalau kita mau podcast, kita mau pakai yang mana itu banyak sekali. Atau kita mau semacam live tapi dengan berbeda, ada reporternya yang di lapangan, kita yang merekam di sini, itu juga berbeda-beda. Namun di sini kita menggunakan Windows Capture. Jadi kita seolah-olah meng-capture Windows-nya. Kalau sudah di-capture, sudah, nah nampil tampilan seperti ini, silakan di-rename, create new, misalkan nih namanya PDF file atau presentasinya tadi. Kan di adegan kita tadi presentasi, materi presentasi. Berarti kita buat PDF file atau presentasi atau apa namanya terserah Bapak Ibu. Kalau sudah di-okekan saja. Setelah itu dia akan tampil seperti ini. Nah, capture. Jadi Bapak Ibu boleh pilih dari Windows yang sekarang ini dibuka. Bapak Ibu kalau membuka 10 aplikasi berarti 10-10-nya akan muncul di sini. Window. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mau pilih yang mana yang mau dipresentasikan ke mahasiswa. Nah, kalau kita menggunakan teknik ini, maka layar yang lain tidak akan direkam. Jadi kita mau ngetik, kita mau ngitung apapun di komputer kita, yang direkam hanya Windows yang ini. Jadi ini keuntungannya. Jadi kalau di Camtasia, kita ngetik apapun, buka apapun akan terekam, nanti akan ditampilkan. Nah, namun kalau ini kita hanya Windows-nya yang dipilih ini saja. Pilih Windows-nya, misalkan ada PowerPoint, ada PDF, ada apa yang mau kita tampilkan yang PDF misalkan. Nah, oleh karena itu kita klik, baru di-okekan. Setelah oke, nanti akan tampil gambarnya seperti ini. Ini di layar. Nanti dia ada kecil, silakan Bapak Ibu tarik-tarik saja. Nah, kita menyesuaikan layarnya. Dengan catatan, file yang ada di PDF ini di full screen dulu. Di full screen baru dia akan nampil seperti ini. Oke, ini sudah satu bagian. Ini bagian pertama. Nah, bagian yang kedua kita kan mau membuat dosennya. Nah, kalau di dosennya berarti kita kan tidak menggunakan kamera eksternal, kita menggunakan kameranya internal saja. Kalau menggunakan kamera internal yang dibawaan dari laptop, langsung saja video capture device. Sama ya, dipilihin tadi di tanda tambah, lalu ada video capture device. Setelah dipilih,
Di sini ada create new webcam dosen. Nah, nanti foto kita atau video kita akan nampil di sini. Kalau sudah, oke. Nah, ini sambil apa kemarin. Nah, kita pilih camnya. Kita mau pakai device yang mana? Misalkan kita punya 3 kamera. Jadi kalau berita-berita itu ada 2 atau 3 kamera, kiri, kanan, dan tengah. Kita mau menghadap kemana? Jadi kita tinggal setting ini saja. Ternyata kita pakai VGA atau webcam yang bawaan dari laptop. Ya sudah ini. Kalau sudah, jangan di setting-setting yang lain, cukup ini saja yang dipilih karena ini defaultnya. Setelah itu oke, maka kita akan tampil di sini. Nah, aktivitas apapun yang ada di laptop kita itu tidak akan ditampilkan kecuali video kita sama slide kita. Kalau ini sudah selesai semua, ini video bisa kita pindah-pindah. Nah, di sini karena kameranya tidak bagus, karena kemarin pakai laptop ini, sebenarnya ini bisa dibuang, latar-latar ini, belakang-belakangnya ini, kalau kita berada di green screen. Ya, di belakang kita layar hijau itu atau layar biru, maka kita tinggal orangnya saja gitu ya, seperti video-video pada umumnya. Jadi seolah-olah kita itu bisa jalan-jalan nanti. Kalau mau jalan-jalan kita pakai yang lain, berarti kita sambil berdiri, sambil menjelaskan, nanti hanya orangnya saja, ya green screen lah kira-kira. Kalau sudah baru kita start recording. Nah, kalau udah start recording nih, aktivitas yang ada di Canvas itu akan direkam semuanya oleh aplikasi ini. Nah, kalau kira-kira sudah selesai, nah ini kan bagian 1, adegan 1. Kita bisa pindah di adegan yang kedua, adegan ketiga, adegan keempat, dan seterusnya. Tapi kita sebagai contoh ini 1 adegan saja. Kalau sudah, berarti ya kita stop recording. Nanti filenya akan disimpan di alamat yang kita gunakan tadi. Berarti alamat yang tadi adalah di C user, nama komputer kita, di video. Setelah itu video kita akan disimpan di video itu. My document di C, lalu ada video, atau di my document di video. Nah, ini rootnya kira-kira. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali. Jadi simple, tidak perlu pakai setting-setting yang susah. Nah, ini hanya satu bagian. Nah, yang kedua, ini ada recording. Jadi kalau recording ini, kita gunakan interaksi langsung. Jadi kayak semacam webinar. Selain kita merecord, kita juga akan melakukan streaming. Kalau Zoom ini batasnya cuma 500 orang, maka pesertanya lebih dari 500, maka kita streamingkan. Jadi dua-duanya. Namun biasanya kalau yang streaming itu delay-nya 1-2 menit. Jadi berbeda dengan yang live aslinya. Oke, untuk memulai recording itu yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu kita misalkan menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet kita mau kuliah dengan mahasiswa. Mahasiswa silakan gabung di Google Meet. Nanti sisanya kalau nggak kita akan streamingkan di YouTube. Kita sudah share screen. Nah, lalu kita ke fasilitas Google Meet-nya, ke OBS-nya. Yang kita pilih adalah display capture. Nah, itu ada recording yang tadi. Pakai gunakan aplikasi yang ini. Ini untuk ini ya, untuk mengedit videonya. Ini kalau kita menggunakan Google Meet. Jadi ada 2 cara. Kalau tadi itu kita langsung tidak usah diedit-edit, tapi kalau kita mau edit ya silakan gunakan Filmora atau Camtasia atau apapun namanya. Nah, ini di display capture ini, di sini ada yang perlu di-setting menggunakan fasilitas Google Meet dan OBS jika black screen. Nah, kalau punya Bapak Ibu masih tampilannya black screen, maka itu harus ada yang disetting lagi. Nah, apakah punya Bapak Ibu ini sudah nampil seperti ini atau masih hitam? Punya Bu Rika bagaimana, Bu? Masih hitam, Pak. Masih hitam, Bu ya. Nah, kalau masih hitam, berarti itu ada masalah dengan grafisnya. Jadi caranya adalah dengan membuka device manager, nanti kita praktikin ya. Nanti ada device manager, setelah itu klik panah ke bawah, nah kayak gini.
cari yang ada kayak gini, NVIDIA grafisnya itu dinonaktifkan, nah, di disable. Jadi NVIDIA-nya nggak usah diaktifkan, kita cuma pakai Intelnya saja. Tapi nanti kalau ketika sudah tidak menggunakan OBS, ya diaktifkan lagi. Ketika main game atau nonton video kan kurang jernih. Makanya ini kita disable dulu, di device manager, di disable, baru dia akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang akan digunakan untuk recordingnya. Oke. Nah, kalau ini untuk YouTube streaming. YouTube streaming yang pertama adalah membuka akun YouTube-nya dulu. Jadi Bapak Ibu login di email dengan akunnya, lalu pilih streaming. Saya gunakan akun yang ini, merah marun yang saya gunakan sekarang. Lalu silakan gunakan pilih live streaming. Jadi kita coba pelan-pelan Bu ya. Ketika sudah, nah di sini ada settingan yang mau diisi, acara kita apa? Oh, acara kita pembelajaran online di Stikes Hang Tuah. Kita buat public, berarti siapapun bisa nengok. Dan seterusnya. Lalu kita ada muncul tampilan seperti ini. Ini di YouTube streamingnya. Nah, ini ada yang namanya kunci streaming. Nah, kunci ini yang kita copy, kita salin. Kita lalu membuka OBS tadi. Baru kita pilih yang stream. Pilih yang bagian YouTube streaming, lalu kode yang ini tadi kita masukkan di sini. Kalau sudah oke atau play, baru kita start streaming. Nanti tampilannya kayak gini. Jadi apapun yang kita lakukan di komputer kita, dia akan ditampilkan di YouTube seperti ini. Ini belum potong. Lalu kalau kita mau bagikan, silahkan dibagikan. Ini ada tombol share, di copy, dikirimkan ke mahasiswa atau ke Facebook atau ke apa. Nah, sudah kita streaming. Nah, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Oke, hasilnya ini dicobakin. Jadi ini udah ada hasilnya. Nah, ini streamingnya langsung. Oke, nah ini untuk manajemen evaluasi kayaknya terakhir saja. Coba kita akan simulasikan yang tadi. Kita ke OBS. Oke Bapak Ibu, jadi tadi kita mau mempraktekkan yang recording dulu. Memulai recording. Silahkan dibuka slide-nya Bapak Ibu juga. Jadi kalau kita mau recording, kita setting-setting dulu. Apakah sudah semua? Nah di sini ini tampilannya masih hitam. Berarti kalau masih hitam ini tidak ada aktivitas. Ini saya pindahin ke atas dulu. Nah ini ada yang namanya studio mode. Nah, ini ada dua bagian. Yang di sini untuk preview, ini untuk program. Jadi ini kita kerja di sini. Ini yang nantinya akan ditampilkan. Transisi. Nah, misalkan di sini ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Nah, kita bisa atur-atur. Maka di sini ini atau mana yang apa. Oke, kalau untuk di stream berarti kita streaming. Sekarang kita di setting dulu. Nah, di setting ini seperti tadi. Yang untuk general itu abaikan saja. Setting. Oke. Kita pilih yang stream. Kalau kita mau streaming, ini YouTube tadi kuncinya. Ini output. Nah, output ini yang kita setting tadi ya. Bawaannya adalah simple seperti ini. Nah, kita pilih yang advance. Yang kedua, di sini ada tab recording. Recording ini type-nya kita pakai standar. Nah, untuk recordingnya ini kita mau simpan di mana? Bapak Ibu boleh simpan di D, boleh disimpan di mana aja. Tapi kalau defaultnya di video, di C di video. Oke. Nah, encodernya itu adalah kita pilih yang X264. Nah, ini kenapa? Ini karena encoder yang paling bagus yang digunakan. Dan seterusnya. Lalu kita turun ke bawah, turun. Nah. Oke, sudah cukup. Ini untuk outputnya. Kalau sudah ya oke sudah. Terus di audio tidak perlu diubah karena kita audionya langsung dari laptop. Berbeda nanti ketika kita menggunakan clip on. Nah, baru videonya ini kita pilih yang
1920 1080. Perbandingannya adalah 16:9. Nah, ini untuk outputnya, output resolusinya digunakan standar. Nah, yang perlu diganti adalah di sini. Kalau komputer Bapak Ibu standar, bukan yang dengan kapasitas atau spek yang tinggi, pilih saja yang 30. Nah, nanti kalau kita paksakan kita pakai 60, nanti hasil dari rekamannya itu akan terputus-putus karena permasalahan RAM. Nah, kalau sudah siap settingan ini, kita play. Oke. Kalau kita jadikan satu, kita jadikan studio lagi. Kalau yang tadi seperti ini, ya kita balikan ke sini. Dua-duanya juga boleh. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah settingnya, langsung saja kita buat adegan. Adegannya tadi layar, di depannya ada orangnya. Itu adegan yang paling simpel. Nanti bagaimana kita buat adegan podcast jarak jauh. Jadi semuanya itu tampil di bawah. Itu recordnya. Oke, di sini ada scene. Scene-nya ini bisa kita ubah. Scene-nya kita mau buat di rename juga boleh. Kalau di rename berarti scene pembelajaran. Ini scene berarti tempatnya, adegannya. Di dalam adegan ini ada apa-apa saja. Nah, baru kita gunakan source. Oke, ini source. Nah, source yang kita pakai adalah Windows Capture. Ini ada Windows Capture. Nah, Windows Capture ini kita buat nama. Nah, ini misalkan file presentasi dosen. Kalau sudah di-okekan, nah, ini ada file presentasi. Kita mau ngambil di mana? Di sini ada window. Nah, Windows-nya ini kita pilih. Oh, saya mau menampilkan ini media pembelajaran PowerPoint. Berarti PowerPoint yang nampil. Ini 10 media pembelajaran folder, berarti folder yang kita tampilin. Jadi selamanya folder ini yang akan nampil nanti di rekaman. Kita ada folder juga, ada Microsoft Store, ada catatan. Ada catatan. Matikan audio, hidupkan kamera. Laptop, hidupkan audio. Nah, berarti yang kita tampilkan adalah file presentasi, atau kita buka yang PDF yang saya bagikan tadi, yang lebih mudah. Nah, ini kita yang akan ditampilkan misalkan. Nah, sudah kita pilih di sini ada, kita tutup dulu. File presentasi dosen, PDF, Zoom media pembelajaran. Oke, ini PDF tadi. Berarti inilah yang akan kita tampilkan. Oke, kalau sudah di-okekan saja. Layar kita segini, oleh karena itu kita bisa tarik sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada sisa tidak masalah, nanti kita ada video editornya. Atau kita fullkan juga tidak masalah. Dengan catatan file PDF ini juga kita fullkan. Kita buka lagi di file PDF, kita Ctrl L. Nah, maka di sini juga full screen. Ini mau dikecilin juga boleh. Nah, ini kegedean, dikecilin juga boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah oke, ini sudah pas. Oh, perbedaannya tidak ada Pak, kayaknya, tapi yang lebih mudah karena saya mungkin terbiasa pakai ini Pak, lebih efektif gitu. Nah, setelah ini kita scene yang kedua, source yang kedua, kita ingin menampilkan dosen. Kita menjelaskan di sini. Kita menjelaskan di situ, kita matikan dulu. Pilih selanjutnya ada yang namanya video capture device.
Oke. Ini baru satu ini Bu ya. Kalau kita mau pelajari semua software ini bisa digunakan untuk bahkan untuk drone. Nah, itu lebih efektif pakai ini untuk videonya. Jadi ini memang banyak sekali gunanya ini. Berapa SKS ya kalau diajarkan, ini sangat powerful aplikasi ini sepertinya, dan yang lagi ngetrend sepertinya aplikasi ini. Kita pilih video capture device. Anggaplah ini kita buat video dosen. Kalau sudah oke. Nah, ini ini sumber kamera saya, ini kamera laptop makanya kurang bagus. Nah, ini yang saya pakai. Ini kalau virtual, kalau Bapak Ibu punya kamera di luar, pilih yang virtual kamera. Yang tadi settingannya di sini virtual kamera. Kalau tidak, kita pakai bawaannya saja. Ya sudah seperti ini. Lalu oke. Ini kita mau kecilin karena kita tidak menggunakan green screen. Kalau green screen berarti nanti akan nampak. Nah, seperti ini kita bisa letakkan dimanapun. Di sini. Jadi kita menjelaskan itu sambil kita bisa menengok, bisa menegur, gitu, seperti itu kira-kira. Lebih mudah. Kalau sudah ini semua sudah oke, dikira sudah oke, semuanya udah mantap. Ini layarnya digedein dikit juga nggak apa-apa. Biar pas. Nah, ini juga dikecilin. Setelah itu baru kita start recording. Di ujung ada namanya start recording. Ini sedang merekam. Jadi apa aktivitas kita? Berarti kita akan presentasi di file ini, kira-kira Ctrl L. Oke, kita presentasi, ini materinya. Materi yang disampaikan ini kita sambil merekam. Ini saya sudah rekaman. Jadi kira-kira seperti ini. Ini materinya yang akan disampaikan. Setelah itu kalau sudah, ya sudah ditutup saja. Di OBS-nya silakan di stop recording. Kalau sudah, di mana file kita? Di sini ada file, ada show recording. Oh, ini file kita tadi ternyata. Kalau kita putar, double klik saja. Nah, ini hasil rekamannya. Oke, coba saya share screen yang hasil video tadi. Kita balik ke OBS. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah ada yang berhasil ya kira-kira ya. Nah, ini sebenarnya kameranya kurang bagus. Kalau kameranya yang bagus itu lebih mantap. Izin bertanya Pak Mustaqim. Boleh Pak, monggo Pak. Ya, sebenarnya terima kasih Pak, sangat membantu kami nih materinya, apalagi kami di Stikes ya. Kalau di streaming mungkin udah biasa ya orang IT isinya. Kalau di Stikes mungkin agak-agak awam bagi kami, untuk saya sendiri lah gitu. Boleh, ini Pak. kalau ini bisa nggak Pak, di video itu kita saya ini sudah oke, ini sudah pas. Nih, ternyata pas di tengah itu ada kesalahan gitu. Kita potong lalu kita lanjutkan kembali gitu. Kalau di Bandicam kan itu kan nggak bisa dia gitu. Atau apakah aplikasi yang lain lagi nanti gitu? Untuk berarti misalkan gitu. Ada salah gitu Pak ya, ada salah kita mau. Ya benar. Atau kita mau break sebentar. Di sini nanti ada ini ada pause-nya Pak. Nah, gitu. Ya, kita lagi merekam, di sini ada pause. Kita bisa break dulu. Kalaupun ada salah nanti berarti motongnya memang di aplikasi Pak. Di aplikasi ya. Di mantap pas merekam kadang-kadang ada anak main kedengar suaranya kan. Iya gitu lah. Kan? Kita pause saja Pak. Di sini ada pause-nya sudah. Gitu. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kalau tidak kita lanjut ke streaming gitu Bapak Ibu ya. Ya Pak. Boleh Pak. Boleh, kalau seperti itu berarti oke, saya matikan dulu semua. Dihapus, kita ke streaming. Oke, sorry. Dipateni.
Oke, tetap pembelajaran. Kita masih scene ini video pembelajaran. Jadi hitam lagi kita akan mulai coba streaming. Berarti kalau streaming beberapa hal yang perlu persiapkan itu adalah emailnya dulu, email untuk streaming. Oke. Ini video kita display capture. Jadi bedanya apa dengan Windows Capture tadi? Kalau Windows Capture itu hanya kita memilih Windows-nya saja. Nah, jadi kalau Windows-nya saja, Windows tertentu saja, aplikasi apa saja yang mau kita rekam. Nah, tapi kalau display capture ini berarti yang mau kita tampilin semuanya yang ada ditampilkan di laptop kita ini itu akan ditampilkan nanti di video kita gitu. Kita pilih display capture. Nah, anggaplah ini misalkan langsung aja display capture. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Komputer Bapak Ibu harus seperti ini. Kalau kita pilih display capture, harus ada gambar kayak gini. Apa gambar apa istilahnya? Optik, ilusi optik atau apa namanya? Nah, kalau masih blank hitam, itu berarti masih ada masalah. Coba silahkan dipakai di apa Bapak Ibu. Apakah masih hitam atau sudah gambarnya kayak gini? Sama, Kak. Udah kayak gini, Bu ya? Udah. Oh, kalau masih hitam, berarti itu perlu disetting grafisnya. Oke. Kalau yang seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Ini sudah bisa kita lanjut untuk melakukan streaming dan merekam displaynya atau kita bisa mengcapture semuanya yang ada di laptop kita. Kita coba stop dulu share screen. Jadi caranya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih device manager. Kalau di komputer itu ada device manager, ketikkan aja di Windows-nya itu device manager, lalu ada di, saya screen belum ya. Saya. Display. Nah, oke. Ini Bapak Ibu silahkan buka device manager. Device manager, ini device manager. Caranya kontrol saja, ketikkan device manager. Seperti biasa itu, device manager, pilih di sebagian display adaptor. Ya, jadi di display adaptor itu ada dua, kita ada Intel, ada Nvidia. Ini kartu grafis yang kita pakai. Nah, yang di Nvidia ini atau kalau laptopnya itu berbeda dengan kartu grafisnya ya mungkin beda. Tapi jangan yang Intelnya, tapi yang Nvidia ini diklik kanan di disable device. Di disable. Ya, sekarang ini posisinya masih enable, jadi kita disable. Kalau sudah disable, oke aja. Kalau ada perintah, oke gitu saja. Kalau sudah kita tutup. Kita tutup. Lalu kita share screen lagi di OBS. Bolak-balik. Mana OBS? OBS. Oh ini. Nah, coba Bapak Ibu tutup OBS-nya. Setelah ditutup, buka kembali. Biasanya kalau nggak pakai kartu grafis yang berbeda, dia langsung kayak gini. Tapi kalau yang berbeda, ada yang lain. Ada yang lain berarti nggak muncul. Apakah punya Ibu yang gelap tadi sudah muncul? Belum, Pak. Oh, kalau belum, Ibu pakai laptop apa ya, Bu? Sudah ditutup tadi OBS-nya, ditutup dulu, ditutup lalu dibuka lagi, start ulang.
mungkin belum tambah skin. Oh ya betul. Mungkin di sini ada ini ya, dipilih. Nah, di sini pilih display capture. Display capture. Nah, ketika sudah pilih display capture, dia akan tampil seperti ini. Saya ngombe dulu. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Sambil berjalan saja nanti apa kendalanya mungkin kita cari setelah pulang ini. Kita lanjut dulu, kita mau streaming dulu. Jadi kalau streaming kita akan membuka, ini akan kita bolak-balik Bu ya, dari YouTube ke OBS, dari OBS ke YouTube. Nah, yang pertama kali yang kita harus setting adalah kita di OBS ini setting, pilih stream. Oh, ini Asad harusnya bisa boleh ikut juga sekalian acara ini kan untuk streaming. Ini ada stream. Nah, di sini pilihannya tadi adalah Twitch. Nah, pilih di sini yang YouTube streaming. Ini key-nya nggak ada nih masih. Ini kita buang saja. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah Bapak Ibu ya. Stream. Ini dipilih yang YouTube atau YouTube gaming atau YouTube apalah, streaming atau apa namanya. Nah, ini posisinya kosong, masih kayak gini. Kita turunin dulu. Nah, oke. Kalau sudah posisi seperti ini, kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu. Sudah, kita stop. Kita buka email. Nah, ini muter ini. Kita buka email. Saya share screen lagi. Nah, ini emailnya. Bapak Ibu silakan login di email dulu karena saya sudah login pakai merah marun. Ini YouTube channel saya ini. Nah, di sini banyak juga tentang video-video pembelajaran. Lalu kalau sudah dipindah saya. Nah, ketika sudah kita pilih saja YouTube. Wah, ini habis muter lagu-lagu. Kalau sudah seperti ini, jadi ini YouTube kita. YouTube kita sudah login menggunakan email. Di sini ada namanya buat gambar apa namanya ini? Icon syuting kamera recorder. Di sini pilih yang, nah ini kalau upload video. Jadi video yang Bapak buat tadi yang recorder yang recording tadi, nguploadnya di sini, di upload video. Nah, tapi sekarang kita mau streaming nih, mau langsung live, langsung di komen orang, langsung dihujat orang sekaligus. Nah, kita buat streaming. Tampilannya kira-kira kayak gini kalau kita pilih streaming. Nah, tapi dengan catatan, biasanya kalau emailnya itu belum pernah dipakai untuk upload video di YouTube, nunggu beberapa hari, 24 jam atau 48 jam biasanya. Nah, Bapak Ibu ada yang bermasalah emailnya? Ini kira-kira kita mau persiapan streaming. Kita tunggu saja, nggak apa-apa. Oke ya, kalau sudah. Kalau sudah, karena saya sudah pernah membuat, ya sudah, ini kita edit, kita buat misalkan kelas data science, apa ya? Kelas pembelajaran jarak jauh. Ini judulnya. Jadi nanti ini akan tampil judul di video kita streaming itu. Kita pilih yang public, berarti orang semuanya bisa nengok. Ini mencoba belajar streaming. Ini untuk apa, keterangan aja, ini keterangan apapun boleh diisi. Ini apa kira-kira hiburan, untuk belajar lah ya. Untuk pendidikan. Nah, kalau sudah ke bawah, apakah video ini untuk dibuat untuk anak-anak? Tidak. Nanti kalau pembatasan usia nggak ada, kalau sudah simpan. Oke. Judul video streaming yang akan kita buat nanti namanya kelas pembelajaran jarak jauh. Ini tombol share.
yang kita gunakan untuk membagikan nanti. Nah, di sini ini ada namanya kunci streaming. Ini yang paling penting. Tadi di OBS itu ada tempat kosong yang akan kita masukkan kunci ini. Nah, apalagi caranya gimana kalau mau ditengok, tampilin, oh ini kuncinya kayak gini. Tapi kalau enggak ya kayak gini, kayak semacam password, kita salin saja, di copy. Kalau sudah di copy, ini posisinya seperti ini, masih kosong. Kalau sudah di copy, ini kita copy, kita salin, kita balik lagi ke OBS. Muter-muter kan Bapak Ibu. Balik ke OBS, tampilan yang ini lagi. Pilih stream, ini YouTube. Di sini ada stream key. Dipastekan saja di sini, di paste di sini. Oke, kalau sudah apply. Nah, berarti sudah masuk. Udah masuk dalam encoder ini. Setelah itu kita pilih OK. Nah, kita sekarang mau menampilkan apa kira-kira gitu. Mau streaming apa dulu di sini. Nah, kita misalkan ini di OBS ini kita mau menampilkan display capture untuk presentasi kita. Berarti start streaming kalau sudah. Jangan lupa start streaming. Ini ada tombol, diklik. Nah, ini start streaming. Ini sudah mulai ya, mulai start streaming. Kita coba buka di YouTube tadi. Nah, saya keluar lagi dari OBS. Kita tengok di bagian sini. Ini yang di YouTube-nya. Nah, sudah muncul live. Berarti saat ini sudah ada notifikasi merah marun melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini yang kita lakukan nanti. Ini udah streaming. Streaming ini kita share. Kita share, bagikan. Ini coba saya buka ya, saya salin. Nah, yang ini kita salin. Di sini ada tombol share. Share, kita klik kanan, salin. Saya copyin di Zoom. Disalin. Kalau sudah, coba kita tutup, kita stop. Lalu saya bagikan di sini. Nah, di room chat Bapak Ibu itu sudah ada YouTube streaming saya, yang streaming kita ini. Saya coba akan mempresentasikan ini. Mana PDF tadi ya? Oke. Nah, Bapak Ibu boleh melihat yang tadi. Ini kita Ctrl L. Ini adalah streamingnya. Boleh diklik apakah sudah streaming apa belum. Nah, jadi acara kita ini sekarang sudah live streaming. Dimulai dari saya setting tadi. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Sangat mudah. Nah, ini kalau kita mau melakukan video streaming. Oke, berarti apapun yang kita lakukan di sini, dia akan ditampilkan di streamingnya. Cara kita ini sekarang sudah live streaming. Dimulai dari saya setting tadi. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sangat mudah. Nah, ini kalau kita mau melakukan video streaming. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, dia akan ditampilkan di streamingnya. Cara kita ini di video kita mau coba melihat di ininya, mulai dari YouTube yang aslinya. Saya buka YouTube, coba. Ini sangat mudah. Nah, ini kalau kita mau melakukan video streaming. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, dia akan ditampilkan di. Nah, ini video kita yang streaming saat ini. Kalau kita mau coba
melihat di ininya, di YouTube yang aslinya. Saya buka YouTube coba. Ini suaranya double karena ada yang di dalam. Apapun yang kita lakukan di sini, dia akan ditampilkan di. Nah, ini video kita yang streaming saat ini. Lihat di oke, di YouTube yang aslinya. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau sudah, akhiri streaming. Kalau sudah, kita bisa mengakhiri streaming. Nah, tampilan ini yang di YouTube tadi, kita akhiri streaming. Menjalankan, akhiri streaming. Kalau sudah, akhiri. Nah, berikutnya sudah lanjut. Berarti sudah selesai acara kita. Kalaupun nanti ada masalah, misalkan ada, oh ternyata ada hal-hal yang disampaikan tadi sifatnya rahasia. Nah, nanti kita bisa kena ciduk nanti kan. Nah, berarti kita edit saja di Edit Studio. Nah, kita bisa edit di sini. Kita mau di trim, mana yang mau kita potong tadi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini udah selesai terkait dengan streaming. Jadi mungkin langsung dipraktekkan, bisa dipraktekkan. Hari ini boleh, nanti juga boleh. PowerPoint. Nah, ini di streaming, berarti kita tadi batasnya sudah sampai streaming, sudah berhasil. Oh, seperti ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, kita ke evaluasi. Nah, evaluasi menggunakan Google Form. Saya rasa tidak perlu. Apakah perlu disimulasikan terkait bagaimana simulasi dengan Google Form? Ini kita lanjut ya Bu ya. Nah, Google Form sudah. Kita sekarang membuat semacam kuis tadi. Jadi untuk evaluasi simple. Kalau kawan-kawan bilang sebenarnya ini katrok malah ya pakai ini, tapi lebih maksimal jadinya mahasiswa mengikuti perkuliahan. Nah, jadi di Kahoot ini rata-rata Bapak Ibu juga sudah bisa ya membuatnya caranya ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak perlu diinikan lagi, disimulasikan atau perlu simulasi atau bagaimana Bapak Ibu? Gimana, simulasikan Bu? Aja Pak. Boleh. Oh boleh Bu. Jadi kalau seperti itu kita ke ini saya kopikan ya. Kahoot.com school. Nah, kira-kira kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Mana stopnya? Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Mustaqim. Sangat luar biasa sekali Pak. Materi yang diberikan lengkap juga dengan praktek simulasi, kemudian juga kalau tadi waktu kita tidak cukup, kita sudah diberikan panduan ya Pak ya berupa modul untuk memantapkan tadi di rumah dan mengulangnya. Terima kasih banyak kepada Pak Mustaqim yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih kepada Bu Anita yang telah memfasilitasi juga untuk bisa menghadirkan Bapak Mustaqim hari ini di tengah-tengah kita. Waktu jualah yang memisahkan kita karena memang waktu kita yang terbatas yang seperti Pak Mustaqim bilang tadi memang enaknya ini langsung Pak ya, sehingga betul, bisa betul. Kita lihat dan kita usahakan. Namun itu semua saya rasa tidak mengurangi arti dari pembelajaran kita. Karena sekalipun ada kendala nanti, insya Allah Pak Mustaqim dapat membantu kita. Tadi sudah diberikan juga nomor kontak. Mudah-mudahan dapat ketemu lagi Pak dengan narasumber yang sama, tapi mungkin dengan topik yang berbeda lagi. Kita akan berbagi mengenai bagaimana supaya tembus Scopus. Paling tidak Q4 Pak, nggak usah Q1 deh. Jadi nanti kita akan berbagi lagi Pak, minta waktunya dan nanti bisa dihubungi kembali.
Akhirnya Insya saya Allah, Bu. sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Mustaqim. Jika ada yang kurang berkenan dalam layanan kami mohon maaf. Pak Yuda, mungkin ada yang disampaikan Pak Yuda sebelum kita tutup, Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Takim. Ya, untuk selanjutnya mungkin ini ya Bu tentang jurnal Scopus lagi Bu. Saya masih penasaran nih sama Pak Takim. Oh, boleh, insya Allah ya, Pak. Pak Takim, kita ada komunikasi via WA nanti Pak. Boleh ya saya? Boleh Pak. Monggo. Boleh, silakan Pak. Nggih. Iya Pak. Ya, nggih. Itu aja Bu Rika. Oh, foto bersama Ya. Bu, tapi sepertinya Iya, ini, kita mau foto bersama untuk dokumentasi, Pak. mungkin kayaknya pada belum siap foto ini Bu kondisi. Oh iya, apa? Tadi sudah Iya. saya screenshot Bu. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atensi dengarnya, atas waktu yang diluangkan dalam acara workshop yang diangkat oleh Prodi Teknik Informatika STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah hitung sebagai amal ibadah bagi narasumber dan bagi kita semua yang mempelajari ilmu yang telah diseringkan oleh Bapak Mustaqim tadi. Akhir kata, saya Rika Melianti Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuda, Bu Rika, Bu Anita, Bapak Ibu yang lain.